Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu sebuah limit. Limit ini kita pelajari di kelas 11 dan di kelas 12 SMA. Kita bagi dua. Pertama kita akan mempelajari bagaimana sebuah limit aljabar. Nanti di kelas 11 kita akan mempelajari sebuah limit trigonometri. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah limit. Ya, limit apa? Yang pertama adalah limit aljabar. Anda silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah grafik kartesius, ada sebuah kurva di mana kurvanya adalah fx sama dengan x kuadrat, ya, di mana x-nya itu mendekati 2. Jadi mendekati dari dari 2 ke kiri dan dari 2 ke kanan. Dihasilkan nilainya sebuah nilai konstanta yaitu 4. Di limit dari kiri itu harus sama dengan limit dari kanan. Jadi agar suatu limit berfungsi suatu limit fungsi fx di x sama dengan a, ada sebuah nilai limit kiri dan kanan fungsi tersebut nilainya itu harus sama. Jadi kalau ada limit fx di sini, x mendekati a, itu sama dengan limit fx x menuju a negatif atau a ke sebelah kiri sama dengan limit fx x mendekati a ke sebelah kanan, maka nilainya adalah sebuah konstanta atau ada. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya kalau menghitung limit fungsi dengan cara substitusi. Jadi substitusi itu adalah memasukkan, ya. Kalau ada sebuah limit 3x misalkan dikurangi 7, di sini 3x dikurangi 7 di mana x-nya itu mendekati 5. Maka cara substitusi yaitu memasukkan, yaitu mengganti sebuah variabel x dengan angka x yang mendekati itu. Atau kalau kita perhatikan gambar seperti ini. Nah, 3 kali 5 dikurangi 7, maka hasilnya adalah 8. 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Yang kedua ada limit x mendekati 2, 3x dikurangi 6 dibagi x plus 2. Nah, caranya diperhatikan kembali, tinggal ganti saja nilai x-nya dengan angka 2. Ini x dengan angka 2, x yang bawah dengan angka 2. Maka 3 kali 2 6, 6 kurang 6 0, 2 ditambah 2 4, 0 dibagi 4 nilainya adalah 0. Nah, gampang. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sifat-sifat dasar dari sebuah limit aljabar. Yang pertama ada limit x mendekati a konstanta, jadi tidak ada variabelnya, maka nilainya adalah konstanta tersebut. Jadi x-nya tidak berpengaruh. Yang kedua ada limit x mendekati a dengan x pangkat n. Ya, sini x pangkat n, x-nya konstanta. X-nya adalah sebuah variabel x pangkat n. Jadi kalau kita masukkan x pangkat n-nya kita ganti x a pangkat n. Jadi kita ganti a-nya, kita ganti x-nya dengan angka a. Kalau di sini 5, ya 5 pangkat n. Ya, kalau di sini kan x pangkat 2, di sini x mendekati 3, berarti 3 pangkat 2, hasilnya 9, seperti itu. Kita anggap bahwa nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ini, ya, ada limit a, x menuju a, c kali fx, c konstanta, c-nya dikedepankan saja. Nomor keempat, di sini limit penjumlahan atau pengurangan, maka dipisah saja limit a, fx, limit a juga gx. Kita anggap saja 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebuah dan seterusnya adalah sebuah teorema. Kita perhatikan ini teorema pertama nomor 1, teorema kedua nomor 2, teorema ketiga nomor 3, teorema keempat nomor 4, kelima, keenam dan seterusnya, ya. Pembagian sebuah limit dipisah, limit x menuju a fx dibagi dengan limit x menuju a per gx, ya. Ini sama, ini perpangkatan jadi sebuah variabelnya atau fungsinya. Nah, maka hasilnya juga bisa kita cari limitnya dulu, baru nanti dipangkatkan hasilnya. Itu teorema yang ke-7. Nah, ada teorema yang ke-8 adalah limit sebuah akar. Nah, kita perhatikan contoh nomor 1 di sini biar lebih mudah kita pahami. Ada sebuah limit x mendekati 3, 5x kuadrat sama dengan 5. Nah, kenapa ini 5? Ini dari mana 5? 5 ini dari 5x kuadrat
Ya, 5-nya kita pindahkan. Ini sesuai dengan teorema yang ketiga, bahwa CFX, C-nya itu dikedepankan. Maka di sini limitnya limit X kuadrat saja. 5 kali limit X kuadrat, X-nya mendekati 3. Hasilnya ya, hasilnya di sini. Nah, diperhatikan. Kita ganti saja ya, yang limitnya kan limitnya cuma X mendekati 3X kuadrat, maka 5-nya biarkan saja ambil kali X pangkat 2, jadi 3 pangkat 2 9, 9 kali 5 45 ya. Contoh berikutnya ada lagi. Nah, di sini ya lebih rumit sedikit ya. Ada limit X pangkat 3 dikali X kuadrat tambah apa? Tambah 4 di sini. Kita pisahkan. Pertama untuk limit yang X-nya pangkat 3. Nah, yang kedua ini kan kali. Kalau tidak ada operasi penjumlahan pengurangan misalkan ya, berarti di sini perkalian. Nah, dikali dengan limit X menuju 2 lah kembali, tapi dari X kuadrat ditambah 4 itu dipisah sesuai dengan teorema yang kelima. Lalu kita masukkan lagi X pangkat 3-nya mesti kita tulis, sedangkan ini dipisah. Teorema yang keberapa ini yang tambah? Ini adalah teorema yang keempat. Tambahnya dipisah. Asalnya limit X kuadrat tambah 4, ini jadi limit X mendekati 2 X kuadrat ditambah limit X mendekati 2 4. Kita ganti X-nya 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan nilainya adalah 4. Berapa hasilnya? 8 tambah 8 dikali 8, hasilnya 64. Itu konsep limit. Nah, contoh yang ketiga masih ada di sini limit X kurang 5 dibagi dengan X kuadrat. Dipisah ya kalau pembagian, ya teorema ke-6. Maka hasilnya bisa diperhatikan. Oke. Nah, seperti ini. X kurang 5 di bawahnya X kuadrat, memiliki limit sama mendekati 4. Lalu kita selesaikan sesuai dengan teorema keempat. Teorema keempat itu kalau pengurangan kita pecah kembali limit X mendekati 4. Untuk nilai X-nya adalah 4 dikurangi limit X mendekati 4, nilainya berapa? Nilainya 5. Nah, ya, maka hasilnya kalau limit konstanta teorema 1 4. Ini pun tidak ada variabel, maka hasilnya 5. 4 kurang 5 negatif, 1 dibagi 16. Contoh berikutnya. Ini akar. Nah, ada akar ya. Limit X menuju 4 X kuadrat ditambah 9 diakarkan. Akarnya dipindahkan ke depan. Bisa? Bisa. Ini teorema yang ke-8. Oke, diperhatikan teorema yang ke-8. Lalu selesaikan kembali. Ilustrasinya sudah agak cukup jelas ya. Dipisah kembali, hasilnya tambah, jadi tambah limitnya dipisah. Kalau sudah dipisah, kita masukkan X-nya ganti dengan 2. X-nya ganti dengan 4. 4 pangkat 2. Ini karena konstanta, maka dimasukkan nilainya 9, tetap tidak berubah. 4 pangkat 2 itu kan 16. 16 tambah 9 25. Akar 25 5 jawab. Ada lagi nggak? Ada. Yang kedua ada namanya bentuk tak tentu dari limit X menuju A. Bentuk tak tentu limit X menuju A itu seperti apa? Yang hasilnya adalah 0 per 0. Jadi kalau sudah disubstitusikan sebuah limit dan hasilnya adalah 0 per 0, maka dikatakan adalah limit bentuk tak tentu. Nah, bagaimana menyelesaikan limit bentuk tak tentu? Contohnya seperti ini. Ada sebuah limit X mendekati 2, 2x 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 dibagi dengan 2x kuadrat dikurang 5x dikurangi 4 tambah 6 ya. Kita tidak menggunakan sifat, kita langsung saja disubstitusikan. Kita ganti semua variabel x-nya dengan angka 2. Kalau sudah dihasilkan, hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini dikatakan bentuk tak tentu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan sebuah limit bentuk tak tentu misalkan ya. Misalkan contoh seperti ini. Limit X menuju 0. 3 dikurangi X ditambah 9 diakarkan dibagi dengan X. Kita masukkan ya, kita
kita masukkan tring tring, hasilnya 0/0, maka dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan bentuk tak tentu seperti ini, sebuah limit yang memiliki nilai akar, maka dikalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawannya. Mana bentuk sekawannya? Bentuk sekawannya lihat dari soal. Di sini kan 3 dikurangi akar X tambah 9. Sekawannya itu adalah 3 tambah X tambah 9 diakarkan. Jadi nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan seperti ini. Nah, itu teman sekawannya. Nah, ini. Asalnya kurang jadi tambah. Baik yang atas, baik yang bawah itu memiliki tanda yang sama. Kenapa tanda yang sama? Jadi ini tidak merubah nilai. Jadi merasionalkan itu tidak merubah nilai di sini. Kalau 3 tambah X tambah 9 diakarkan dibagi dengan 3 tambah X tambah 9 diakarkan kan nilainya 1. Jadi sisi soal ini ketika dikalikan 1 kan hasilnya jawabannya soal ini juga. Nah, ini adalah memodifikasi untuk menyelesaikan soal limit yang bentuk akar, yaitu dikali dengan teman sekawan atau dirasionalkan. Kita kalikan ya, 3 kali 3 positif kali negatif negatif, X tambah 9 kali X tambah 9 ya, X tambah 9 ya. Ini kenapa dicoret? 3 pangkat 2 9, negatif kali positif adalah negatif, 9 kurang 9 habis. Jadi tersisa adalah yang atas min X saja, yang bawah ada X gitu ya. Lalu X nya kita coret, berarti di atas tinggal ada negatif. Negatif berapa? Berarti negatif 1 di sini nilainya, bukan habis ya, tapi ada nilainya negatif 1. Maka hasilnya seperti ini. Kita masukkan nolnya kalau sudah, maka hasilnya adalah negatif 1/6. Di aljabar juga ada sebuah limit, namanya limit X menuju tak hingga ya. Ada nilai, ada konsep seperti ini. Jika ada sebuah limit X menuju tak hingga, di sini 1/X, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita ganti 1 per tak hingga, hasilnya 0. Limit X menuju tak hingga 1/X pangkat N, berarti tak hingga pangkat N sama dengan ya 0 tetap ya, dimana syaratnya adalah N nya harus lebih besar daripada 0, berarti nilainya nilai positif. Nah, bagaimana kalau yang bawah? Nah, perhatikan ya, bentuk tak tentu pun ada dari sebuah limit untuk menuju tak hingga. Kalau tadi bentuk tak tentu untuk limit X menuju A ya, A nya adalah sebuah nilai, sedangkan di sini X nya menuju tak hingga. Ada nggak? Ada yang tak hingga per tak hingga dan tak hingga dikurangi tak hingga itu dikatakan sebagai bentuk limit aljabar tak tentu. Perhatikan contoh berikut ini, misalkan selesaikan limit berikut ya. Limit X menuju tak hingga 4X kuadrat tambah 2X kuadrat dikurangi 5 dibagi dengan 8 X pangkat 3 dikurangi X ditambah 2. Ini soal seperti ini. Kita masukkan saja ya, tak hingga X nya ganti dengan tak hingga. Ini pun satu gambar dengan tak hingga sama dengan tak hingga tak hingga. Ini dikatakan bentuk tak tentu dari limit menuju tak hingga. Karena gini, tak hingga pangkat 3 tak hingga kali 4 tak hingga. Ini tak hingga kali 2 tak hingga tambah tak hingga kurangi 5 tetap tak hingga. Ini pun sama, tak hingga. Berarti tak hingga per tak hingga itu dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Oke, bisa dipahami kan? Nah, ada lagi untuk menyelesaikan sebuah limit yang seperti ini ya, maka kalikan fungsi yang dicari limitnya dengan kebalikan dari pangkat variabel tertinggi, atau bahasa lainnya adalah dibagi pangkat tertinggi. Tapi konsepnya yaitu harus dikalikan fungsi yang dengan kebalikan dari variabel tertinggi. Di sini lihat X pangkat 3, X pangkat 2, dan ini tidak mempunyai variabel. Mana yang variabel yang paling tinggi? Yaitu X pangkat 3.
maka baik yang pembilang ataupun penyebut semuanya dikalikan dengan 1 per X pangkat 3. Di 1 per X pangkat 3 karena X pangkat 3 adalah sebuah variabel dengan pangkat tertinggi. Maka semua kalikan 4X pangkat 3 dikali 1 per X pangkat 3 ya 4 kali X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Atau simpan di bawah. Coret seperti ini semuanya dimasukkan. Anda kan sudah bisa menganalisis juga ya dari sini. Ini habis. Coret tersisa 1 di X, berarti 2 per X. 5 per X pangkat 3, 8 tambah 1 per X pangkat 2 dikurangi 2 per X pangkat 3. 2 per X berapa? Tadi di konsep yang pertama, bahwa limit X menuju hingga 1 per X adalah 0. Maka hasilnya di sini 4 tambah, nah, udah 4 per 8 karena ini 0 0 0 0 4 per 8 ya 1 per 2. Oke. Nah, bagaimana dengan penyelesaian limit tak hingga per tak hingga adalah hasil pembagian koefisien variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya secara langsung. Ini ya secara cepatnya. Kalau ketemu sebuah limit tak hingga, sebuah variabel dibagi dengan sebuah variabel kembali, ini kita acuhkan saja dengan pangkat-pangkat yang kecilnya. Yang kita perhatikan adalah pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertinggi pembilangnya 4x pangkat 3. Di sini sama juga 4x pangkat 3 ya. Jadi kalau yang pertama yang atas ada yang tertingginya 3, yang bawahnya 3, berarti nilai konstantanya di bawah dua-duanya. Tapi bagaimana kalau berbeda pangkatnya? Berarti tidak bisa, diambil pangkat tertingginya saja. Itu berarti itu jawabannya. Nah, jadi jawabannya itu yang disampaikan pada pertemuan pertama, yaitu berkaitan dengan limit aljabar. Selanjutnya nanti kita akan membahas sebuah limit juga, namanya adalah limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri ini akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.